Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Berbagai keuntungan yang menjanjikan dalam menjalankan bisnis peternakan ayam memang sudah terbukti, Pak. Dari yang kecil, menengah, sampai yang besar. Keuntungannya dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Sangat banyak orang yang mencoba peruntungannya di dunia peternakan ayam broiler. Di samping berbagai keuntungan yang menjanjikan, para peternak juga harus siap, baik dari segi penyakit ataupun yang lainnya. Kalau diringkas eksternal, internal, harus siap jadi peternak itu, siap rugilah. Jenis-jenis penyakit yang menyerang ayam dapat dari virus maupun bakteri. Dan bagian tubuh ayam yang terserang pun berbeda-beda. Penyakit dapat menyerang sistem pernapasan, pencernaan, tulang, daging, dan sebagainya. Kalau sudah terserang penyakit, ayam broiler akan susah untuk diobati. Kalau yang kena masih 1 ekor, 2 ekor, 20 ekor, 30 ekor itu masih mudah. Tapi kalau sudah sekandang yang kena, itu susah, Pak. Nah, salah satu penyakit yang akan dibahas adalah penyakit yang menyerang ayam sejak dini, yaitu penyakit ompaltis pada ayam. Penyakit ompalitis atau umum juga yang dikenal sebagai penyakit pusar pada ayam. Kalau bahasa lainnya itu mosaic disease, Pak. Kalau para peternak taunya penyakit pusar pada ayam. Ciri-cirinya penyakit pusar pada ayam ini adalah kantung pusarnya yang tidak mampu menutup dengan sempurna. Pada kondisi ayam yang normal, kantung pusar pada seekor ayam DOC di umur 1 hari akan menutup secara alami dalam kurun rentang waktu 1-2 hari. Maka dari itu seharusnya pada 2-3 hari kemudian kantung pusar harus sudah tertutup, agar infeksi dari luar tubuh tidak masuk ke dalam tubuh ayam. Apabila ayam telah terjangkit penyakit kantung pusar, maka siap-siap, banyak sekali penyakit yang mengintai kesehatan si ayam. Bukan hanya itu, pada kondisi ayam yang normal, kuning telur pada DOC itu biasanya habis terserap pada waktu 5-7 hari. Nah, kuning telur ini gunanya sebagai sumber energi untuk ayam, karena ayam ini ibaratnya tidak menyusui, Pak. Jadi digantikan dengan kuning telur sebagai energinya dari embrio, dari awal lahir. Makanya ayam itu kalau misalnya bagus, nggak dikasih makan pun 2-3 hari, 4 hari masih hidup dia, karena dia punya sumber energi yang berupa kuning telur. Tapi kalau kantong pusar gagal menutup, nah ini bisa nggak bagus. Kuning telurnya bisa meradang gitu loh, Pak. Nah, inilah yang menyebabkan ayam tersebut menderita penyakit ompaltis. Apabila sudah ada salah satu ternak yang terlanjur terinfeksi penyakit ompalitis, maka akan rentan untuk menular pada ayam lainnya. Ada 2 cara penularan penyakit ini. Satu vertikal, yang kedua horizontal. Nah, sedangkan sekarang kita bahas dulu penularan secara horizontal. Itu terjadi karena kontak langsung ataupun tidak langsung dari ayam yang sakit pada ayam yang sehat. Penularan secara langsung dapat terjadi dari kondisi tali pusar yang masih basah saat ayam baru netas. Jadi pusarnya masih basah, Pak. Dia ini senggolan sama temannya. Nah, kenalah penyakit temannya. Nah, sedangkan penularan yang terjadi dengan kontak secara tidak langsung, yakni melalui pakan, air minum, peralatan kandang, dan petugas kandang tentunya. Kondisi kandang ternak yang tidak terawat juga bisa menjadi penyebabnya, dapat membuat peluang penularan semakin besar. Kalau penularan secara vertikal itu terjadi dari atas ke bawah. Nah, ini biasanya terjadi karena indukan, bawaan dari hatchery. Kalau terjadi karena vertikal, Anda biasanya bisa klaim ini kok ayamnya ompalitis semua, tapi tergantung keberuntungan Anda masing-masing. Ayam yang telah terinfeksi oleh berbagai bakteri dikarenakan penyakit ompalitis, maka akan menunjukkan gejala antara lain. 1. Ayamnya terlihat lesu, kondisi kepalanya menunduk, serta perut ayamnya menggembung. Jadi mulet itu, Pak, perutnya. Ayam juga
menurun nafsu makannya, nafsu minumnya juga menurun, sehingga ayam terlihat lemas tidak bertenaga. Dalam kondisi tersebut, kumpulan ayam pun akan cenderung membentuk bergerombol di bawah alat pemanas. Jadi udah lesu ayamnya, udah kelihatan sakit, udah kelihatan mau mati, tapi masih bergerombol di bawah pemanas. Nah, bukan hanya itu, penyakit ompalitis juga menyebabkan ayam itu mencret, Pak. Jadi waspada penyakit ini. Apabila dilakukan pembedahan pada tubuh ayamnya, itu akan terlihat perubahan warna pada kantung pusar yang diikuti dengan kuning telurnya, yang diakibatkan oleh kuning telurnya itu nggak terserap sempurna. Jadi kayak kuning telurnya itu kayak basi di dalam tubuhnya itu. Nah, sekarang kita bahas risiko penyakit ompalitis pada ayam. Peternak harus siap sedia kala ternak telah dilanda oleh penyakit ini, Pak ya, penyakit ompalitis ini. Karena ayam yang telah terkena penyakit kemungkinannya mengalami penurunan kualitas, bahkan pada kondisi terburuk, dapat menyebabkan kematian yang akan mempengaruhi produksi Anda. Intinya Anda rugilah. Bukan hanya itu, peternak juga harus menggali kantong kocek Anda itu lebih dalam. Pinjam duit tetangga, pinjam uang bank. Nggak sampai separah itu, tapi kayaknya kalau ribuan ayamnya mungkin separah itu. Ya, untuk melakukan perawatan ayam yang sakit. Pengobatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian. Nah, ini resikonya, Pak. Anda harus benar rawat-rawat itu. Kalau misalnya Anda nggak bisa klaim ke perusahaan di mana Anda membeli DOC, tapi biasanya bisa lah kalau penyakit ompalitis ini diklaim. Kebanyakan yang terjadi itu penyakit ini tertular secara vertikal dari induknya ke anaknya. Coba Anda cek-cek dulu. Tapi kalau seandainya nggak bisa, rawat anak ayam Anda itu sampai minimal ukurannya 1 kilo. Kalau nggak memungkinkan lagi, segera panen habis. Itulah resikonya, Pak ya. Cara mengobati penyakit ayam ompalitis kalau sudah ditemukan ada kasusnya. Nah, Anda harus segera pisahkan, karantina, musnahkan ayam yang sudah kena ompalitis ini ya. Setelah dipisahkan, kandang harus segera disterilkan. Bisa banyak itu yang jual desinfektan itu dari Neomedisep segala macam, microchip banyak lah, Pak. Biclean juga bisa. Kenapa harus didesinfektan? Karena penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Nah, Anda bisa berikan antibiotiknya, banyak antibiotiknya. Ya, yang penting antibiotik yang mengandung neomisin. Ya, gentamisin bisa, spektinomisin, kolistin, oksitetrasiklin. Banyak mereknya itu. Anda tanya aja kalau lebih gampangnya di toko peternakan, Pak, penyakit ompalitis obatnya mana? Nah, itu lebih bagus lagi. Selanjutnya, cara mencegah penyakit ompalitis ini. Walaupun masih ada kesempatan untuk diobati, tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu pepatahnya. Penting bagi para peternak untuk menyadari hal ini, Pak ya, sebelum menghabiskan ayam Anda satu kandang dan Anda akhirnya bergitar di bawah kandang. Karena kenapa? Stres. Yang paling utama itu meningkatkan biosecurity kandang. Lingkungan sekitar kandang harus dijamin kebersihannya. Jangan sembarangan orang masuk. Mentang saudara, mentang teman, mentang preman setempat dibolehkan masuk. Enggak, keplak itu, Pak. Enggak boleh masuk. Pokoknya yang boleh masuk itu cuma ABK. ABK pun kalau pergi dari tempat jauh harus melakukan yang namanya mandi lagi, baru boleh masuk kandang. Jaga kebersihan peralatan kandang juga. Jangan lupa setiap panen itu direndam dengan desinfektan. Perhatikan juga kepadatan kandang. Jangan yang namanya kandang muat 3.000 Anda isi 5.000 tanpa panen penjarangan. Ya stres ayam Paknya, Pak. Ya, alih-alih mau untung besar jadi rugi gitu loh. Jadi sekianlah seputar penyakit ompalitis pada ayam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.